Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Ameliana Dewi dengan nomor NIM 21935, Program Studi D3 Keperawatan B, Fakultas FPOK, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pengobatan dengan mata kuliah Antropologi Kesehatan. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada definisi pengobatan tradisional, yaitu pengobatan yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun dari orang-orang sebelumnya atau biasa disebut dengan nenek moyang, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kemudian definisi tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Nah, tanaman obat yang tergolong rempah-rempah atau bumbu dapur, tanaman pagar, tanaman buah, tanaman sayur, jenis rumput, perdu, liana, pohon, atau bahkan tanaman liar juga dapat digunakan sebagai tanaman yang dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, di sini ada beberapa penemuan tanaman obat di Papua. Yang pertama di Kabupaten Supiori, menemukan 48 jenis tumbuhan dari 30 famili yang punya macam-macam khasiat. Nah, bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat itu adalah daun sebesar 52,8%, buah 6,25%, biji, akar, dan umbi 2,8%, batang, kulit batang, dan getah 4,17%. Dan lebih dari satu bagian tumbuhan yang digunakan 22,92%. Nah, yang kedua, pada buku Jendela Dunia mencatat ada 52 jenis tumbuhan obat tradisional. Salah satunya adalah kayu susu untuk mengobati demam dan malaria. Nah, yang ketiga, ada 25 jenis tumbuhan dari 20 famili yang meliputi jenis rumput, perdu, liana, dan pohon. Nah, yang keempat, terdapat 20 jenis tumbuhan obat dari 18 famili yang terbukti secara ilmiah memiliki kandungan kimia yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Sebagian besar tumbuhan itu liar dan belum dibudidayakan. Namun, tumbuhan liar itu hanya orang-orang tua yang memiliki kemampuan memanfaatkan tumbuhan liar menjadi obat-obatan tradisional. Nah, tanaman liar tersebut digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat adat Manokwari. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Manokwari telah menggunakan setidaknya 99 spesies tanaman sebagai sumber obat-obatan. Nah, setidaknya ada 40 macam penyakit seperti malaria, demam, dan luka yang dapat diobati dengan menggunakan tanaman obat tradisional dari Kabupaten Manokwari. Penelitian juga menemukan bahwa semua bagian tanaman yang digunakan, tetapi pada bagian daun yang paling umum dari tanaman yang digunakan untuk mengobati kondisi medis, yakni ada 12 spesies, diikuti dengan bagian kayu dan batang. Sementara cara pengolahannya banyak menggunakan dengan teknik rebus. Yang kelima, di Papua, daerah Wamena diketahui banyak tanaman obat yang memiliki nilai medis dan dapat diolah sebagai obat. Nah, beberapa dari tanaman tersebut bersifat endemik atau hanya tumbuh di Wamena yang dapat mengobati penyakit kanker dan penyakit lainnya. Nah, teknik-teknik pengobatan dan ramuan obat pada masing-masing suku di Papua itu berbeda-beda. Nah, Papua semakin memperkaya wawasan tentang pengobatan tradisional Indonesia, yang pada akhirnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan individu atau kelompok. Tempat tinggal yang luas dari lingkungan yang beragam ini telah menyebabkan praktik penggunaan tanaman obat yang kaya dan bervariasi.
Nah, di sini juga ada tanaman obat di Papua dan manfaatnya. Kayu susu manfaatnya untuk mengobati demam dan malaria. Pinang muda sebagai stimulan untuk memberikan efek segar dan badan yang ringan. Sambiloto dan cemara gunung untuk mengobati malaria. Daun sampare, sarang semut untuk menyembuhkan radang, diabetes, nyeri otot, dan kanker. Nah, rotan hutan biasanya digunakan masyarakat Timika untuk vitalitas keperkasaan pria dan meningkatkan stamina. Daun cincang dan buah dari fungan ficus untuk mengobati tangan dan kaki yang menggigil. Daun segar digunakan untuk mengobati sariawan. Daun ficus fungan untuk meredakan batuk dengan cara dihancurkan bersama dengan daun spesies Marotus dan dicampurkan dengan air. Nah, kulit kayu untuk pengobatan asma dengan cara dihancurkan dan diperas untuk diambil secara lisan selama seminggu. Nah, di sini ada spesies tanaman umum yang digunakan untuk penyembuhan. Yang pertama ada Ascarina philippensis, digunakan untuk mengobati demam tinggi dan penurunan berat badan. Nah, di sini ini cara pengobatannya di kedua area persiapan dikonsumsi dengan bahan-bahan lain di daerah for setelah pemanasan. Yang kedua, Biden pilosa adalah tanaman obat yang sering diterapkan secara topikal untuk luka dan bisul. Nah, penggunaan tambahannya menggunakan daun segar. Cara pengobatannya dengan dipanaskan dengan lembut dan ditempatkan di atas mata yang terkena untuk mengobati mata merah atau sakit. Yang ketiga, Crepidioides crassocephalum digunakan untuk luka dan luka segar. Cara pengobatannya dengan daun yang dipanaskan. Dan di sini ada spesies famili bagian yang digunakan, cara pengolahannya ya. Di tabel bisa dilihat. Kemudian kesimpulan. Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Indonesia, karena wilayah Papua didiami oleh banyak suku. Teknik pengobatan tradisional di Papua dengan pengobatan tanaman obat yang dilakukan secara turun-temurun pada masing-masing di setiap suku berbeda-beda. Nah, pengobatan tradisional di Papua dengan pengobatan tanaman obat yang diolah baik digunakan secara alami dengan cara direbus, ditumbuk, dipanaskan terlebih dahulu, ditempel langsung atau yang dimakan langsung, maupun yang telah diolah menjadi obat, baik untuk kesehatan dan layak digunakan oleh masyarakat. Karena telah terbukti secara ilmiah memiliki kandungan kimia yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Nah, ini sumber yang saya cari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.